Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis dan diagnosis lingkungan internal. Sebelum kami memulaikan presentasi, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Made Ade Gunawan, dengan NIM 2002 014 083, dan ada yang kedua, Imade Junedi Putra dengan NIM 2002 014 106, dan yang terakhir ada Putu Aditya Pratama Putra dengan NIM 2002 014 131. Dan selanjutnya, adapun materi yang kami bahas, yang pertama, satu, identifikasi lingkungan internal, dan yang kedua, proses analisis dan diagnosis lingkungan internal, dan yang ketiga, penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan yang keempat, melakukan analisis dan diagnosis. Baik, materi yang pertama, identifikasi lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu berbagai hal atau pihak terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu pemasaran dan mempengaruhi langsung setiap program dan kebijakan pemasaran. Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada analisis inter perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan, personalia, serta operasional. Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategis yang dipakai untuk membedakan diri dari pesaing. Pada proses perumusan strategi sebuah perusahaan perlu melakukan identifikasi dan evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan. Hasil dari identifikasi dan evaluasi tersebut diharapkan perusahaan dapat mengetahui profil keunggulan strategi perusahaan yang dimiliki, sehingga dengan demikian perusahaan dapat mengantisipasi peluang bisnis dan menyikapi ancaman yang ada dengan cepat. Baik, saya akan bacakan materi yang kedua, proses analisis dan diagnosis lingkungan internal. Yaitu analisis internal adalah proses perencanaan strategi menentukan letak, kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel internal perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasikan apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Next. Dalam menganalisis lingkungan internal, ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu diantaranya struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya perusahaan. Next. Baik, saya akan membacakan materi yang ketiga, penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam menyusun strategi manajemen harus mengidentifikasi berbagai variabel intens yang dapat menunjukkan kekuatan maupun kelemahan perusahaan. Kemampuan identifikasi ini akan membantu perusahaan dalam membangun secara bertahap kompetensi. Analisis SWOT merupakan teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran dengan cepat mengenai situasi strategis perusahaan. 1. Peluang. Salah satu sumber daya dari peluang adalah adanya kecenderungan penting di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini, identifikasi segmen pasar yang pada awalnya terabaikan. 2. Ancaman. Ancaman merupakan situasi yang menentukan dalam lingkungan perusahaan seperti masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, dan lain-lain. 3. Kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. 4. Kelemahan. Adanya kekurangan atau keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang nantinya akan menghambat kinerja efektif dalam perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu melakukan analisis dan diagnosis. Setelah selesai melakukan analisis dan diagnosis terhadap lingkungan internal, maka analisis
dirangkum dalam tabel internal faktor analisis SUME atau IFAS. Langkah-langkah dalam mengembangkan tabel IFAS: yang pertama, tentukan faktor-faktor sukses kunci dari lingkungan internal dan identifikasi 5-10 faktor internal kunci. Dan yang kedua, beri bobot antara 0,0 atau tidak penting sampai 1,1 terpenting pada setiap faktor. Bobot yang diberikan pada faktor internal menunjukkan kepentingannya relatif dari faktor itu untuk sukses dalam lingkungan atau industri yang ditekuni organisasi atau perusahaan. Jumlah dari semua bobot harus sama dengan 1 atau 1,0. Dan yang ketiga, memberikan peringkat atau ranking 1 sampai 4 pada setiap faktor sukses kunci. Peringkat untuk faktor internal didasari pada keadaan perusahaan atau 1 sama dengan kelemahan utama, yang kedua sama dengan kelemahan kecil, dan yang ketiga kekuatan kecil, dan yang keempat sama dengan kekuatan utama. Dan yang keempat, setiap bobot faktor internal dikalikan rating masing-masing sehingga diperoleh nilai bobot. Dan yang terakhir, jumlahkan nilai-nilai terbobot semua faktor sehingga diperoleh nilai terbobot total untuk organisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Lingkungan internal perusahaan memiliki kemampuan untuk merubah suatu perusahaan menjadi apa yang dicita-citakan oleh manajemen. Lingkungan internal merupakan proses pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel internal perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasinya apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.